Oke, selamat siang anak-anak mahasiswa Ibu. Kita akan memulai mata kuliah kita Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Namun sebelum mengawali kuliah kita pada hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa yang dipimpin oleh Joy. Silahkan Joy. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran online kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran daring kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi kami Tuhan, agar kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan dosen kami kepada kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat ibu dosen kami yang mengajari kami dan membimbing kami, berikan kepada beliau kesehatan dan ketabahan dalam mendidik kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Joy. Kita masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, ini Ibu akan share materinya. Bisa kelihatan ya? Bisa Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik. Sebelum kita masuk pada mata kuliah ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Sistem Informasi Manajemen Pendidikan itu, gitu. Kenapa kita perlu mempelajari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini? Kita jurusan Manajemen Pendidikan ya, Sarjana Manajemen Pendidikan. Nah, ini menjadi salah satu mata kuliah yang harus kalian ambil pada semester berapa? Semester 4 ya, semester 4. Di mana mata kuliah prasyaratnya itu adalah Teknologi dan Literasi Informasi. Nah, jadi lulus dulu mata kuliah Teknologi, Literasi, dan Informasi, kemudian bisa mengambil mata kuliah ini. Dan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Informasi sendiri adalah salah satu syarat supaya kalian bisa mengikuti PPL ataupun PKL ya. Jadi lulus dulu di sini. Kenapa sih kita penting sekali mempelajari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini? Nah, mari kita lihat. Ini dia. Pertama kita pelajari itu adalah konsep dasar daripada Sistem Informasi Manajemen. Ini pada pertemuan pertama ya. Jadi ada konsep dasarnya itu, apa sih yang harus kita ketahui itu? Yang pertama itu kita harus memahami dulu apa itu sistem. Nah, tentu ini sudah kita pelajari pada mata kuliah Teknologi dan Literasi Informasi ya. Kemudian yang kedua, apa itu data dan informasi. Kemudian yang ketiga, apa itu sistem informasi. Kemudian yang keempat, apa itu sistem informasi manajemen ya. Oke. Yang pertama, sistem. Arti barangkali ada satu orang yang bisa menjelaskan apa itu sistem. Silahkan Joy. Ada Joy ya? Silahkan Joy. Menurut saya kan Bu, sistem itu sebuah organisasi yang saling dapat berinteraksi satu sama lain Bu, sehingga mencapai suatu tujuan yang telah terorganisasi Bu. Oke, mencapai adanya tujuan tertentu. Itu dia sistem. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang saling bekerja sama, saling berinteraksi. Kalau berinteraksi artinya ada feedback-nya, ya kan? Ada feedback-nya satu dengan yang lain. Artinya saling tergantung, saling membutuhkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kenapa mereka bekerja sama dan saling berinteraksi? Yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang dikatakan dengan sistem. Jadi dalam sistem itu sendiri ada 3W1H. Apa itu? What? Apa sih yang mau dikerjakan? What? Apa yang mau dikerjakan? Gitu. Kemudian who? Siapa yang mengerjakan?
Kemudian when, kapan. Dan yang terakhir, how. Bagaimana sih mengerjakannya? Nah, gitu. Jadi itu prosedurnya dalam sebuah sistem. Kemudian elemen-elemen sistem ini berbasis komputer ini yang kita bicarakan sekarang adalah elemen-elemen sistem berbasis komputer. Ada beberapa komponennya, ya kan? Yang pertama itu tentu ada namanya perangkat lunak, ya. Apa itu perangkat lunak? Wid, contohnya perangkat lunak. Ada Widarena? Wida? Gak bagus ya jaringan. Potong-potong. Ya? Suaranya terpotong-potong. Oh iya, jadi ada elemen-elemen sistem berbasis komputer. Jadi itu ada yang namanya perangkat lunak, itu aplikasi atau software yang digunakan. Kemudian ada perangkat keras, ada softwarenya. Kemudian kita install di mana? Di komputer kah, atau di handphone kah, atau di laptop kah? Itulah yang dikatakan dengan hardware-nya. Kemudian yang ketiga ada manusia atau sumber daya manusia. Artinya yang menggunakan, ya kan, yang menggunakan, yang berhubungan ke sistem tersebut. Yang keempat ada pemakai atau operator, ya kan, pemakai atau penggunanya. Itu bisa dikatakan juga sebagai admin, super admin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada sistem basis data atau database-nya. Jadi kalau ada sistem, tentu harus ada database-nya. Database-nya ini adalah tempat kita menyimpan segala dokumen-dokumen, segala file yang kita masukkan ke sistem. Kemudian yang keenam, ada yang dikatakan dengan dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa file-file, misalnya kalau sistemnya sistem akademik, berarti apa dokumentasi yang berhubungan ke situ? Misalnya KRS, KHS, nah itu ya. Ada yang formulir dan lain sebagainya. Kemudian ada prosedur, langkah-langkah mengerjakan sistem. Karena kalau dikatakan sistem, dia itu sistematik, terarah, step by step, nggak boleh loncat-loncat. Jadi ada prosedur untuk dalam sebuah sistem. Oke, itu dia. Kemudian data dan informasi. Nah, data dan informasi, data sering disebut juga sebagai bahan informasi gitu. Jadi data itu adalah bahan baku daripada informasi, ya kan? Atau bahasanya seperti ini. Data adalah informasi adalah data yang sudah diolah gitu ya. Jadi data itu bisa berupa simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan lain sebagainya. Data terbentuk dari karakter, bisa juga alfabet, bisa angka, bisa simbol, bisa juga disusun dalam bentuk data, struktur file, basis data. Itulah dia data ya. Kemudian data itu adalah suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan yang nyata. Event itu termasuk data. Baru kesatuan yang nyata ini yang realita misalnya berupa benda objek yang nyata seperti tempat kejadiannya, kemudian apa bendanya, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Kemudian agar menjadi informasi yang berguna, data perlu diolah dulu, ya kan? Jadi tadi ada data, kemudian diolah. Nah, setelah diolah, itulah yang dikatakan sebagai informasi, gitu. Nah, ini dia siklusnya, siklus pengolahan data. Jadi yang pertama itu ada dulu data. Data ini dimasukkan atau diolah menggunakan model tertentu, ya kan? Kemudian setelah diolah menghasilkan output yang disebut sebagai informasi, ya kan? Contohnya tadi misalnya kalian mengerjakan tugas membuat observasi, ya kan? Tentu kalian harus menemukan datanya dulu ya. Misalnya kalau melakukan observasi di sekolah, apa sih datanya? Nah, data-datanya itu bisa berupa
jumlah gurunya, jumlah siswanya, kemudian bangunannya, fasilitas yang digunakan. Nah, kemudian kalian olah nih kalian buat dalam bentuk laporan. Nah, outputnya apa? Itulah dia laporan observasi di sekolah X. Itu sudah dikatakan sebagai informasi. Itulah dia siklus pengolahan data. Kemudian nilai informasi itu harus ada yang 3 ini. Jadi kalau dikatakan dia informasi harus memiliki 3 nilai. Yang pertama completeness, di mana informasi menguraikan segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami situasi. Jadi kalau dikatakan nilai informasi yang pertama itu completeness, artinya lengkap, segala sesuatu yang kita butuhkan lengkap gitu. Jadi makanya kalau misalnya nih tadi kita contohkan membuat laporan, jadi harus lengkap. Apa sih informasi? Misalnya kalian melakukan observasi di sekolah, jadi harus lengkap datanya, alamatnya di mana, kemudian jumlah gurunya, jumlah siswanya, nah itu perlu dijelaskan gitu. Jadi sejelas-jelasnya. Kemudian auditability mengacu pada kemampuan untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan informasi. Jadi kalau dikatakan yang auditability ini dia harus lengkap dan akurat gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwasanya ini menurut pendapat kita, harus akurat sesuai dengan fakta gitu. Sama ketika kalian nanti menyusun sebuah skripsi, nah itu harus jelas datanya, itu harus akurat. Nah itu dia ya. Sama juga ketika memberikan informasi ke orang lain, informasi yang kalian berikan itu juga harus akurat gitu. Jadi sekarang kan kalau misalnya kalian membaca informasi, jangan asal share atau asal upload gitu. Harus jelas dulu nih, akurat nggak dia gitu informasinya. Nah itu yang membedakan kita dengan yang tidak memahami teknologi, ya kan? Ada orang misalnya punya handphone gitu, membaca informasi, kemudian asal di-share, belum mengetahui keakuratannya. Nah, inilah yang diharuskan juga pada mata kuliah teknologi dan literasi informasi, kemampuan literasi kita, menganalisis, membaca. Nah, ini perlu. Ya. Kemudian yang ketiga, reliability, artinya informasi tidaklah sempurna atau akurat 100%. Maksudnya ini salah ya. Artinya reliability artinya real, sesuai dengan fakta. Artinya di sini informasinya itu sempurna ya, sempurna dan akurat 100%. Itu maksudnya di sini. Oke. Kemudian ini sistem informasi. Jadi setelah kita tadi mengetahui apa itu sistem, kemudian itu data dan informasi, barulah kita sekarang masuk ke sistem informasi itu apa. Sistem informasi adalah suatu sistem di suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Artinya kalau kita sudah masuk pada sistem informasi, adalah suatu sistem yang digunakan suatu organisasi, suatu lembaga. Untuk apa? Untuk mendukung organisasi tersebut, untuk mendukung lembaga tersebut, sehingga segala pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut bisa lebih efisien dan lebih efektif. Karena apa? Kalau dikatakan sistem informasi itu sudah menyangkut yang namanya transaksi harian ini, ataupun operasional harian gitu ya. Jadi misalnya nih, Ibu contohkan sistem informasi Siakat pada IAKN Tarutung. Jadi sudah jelas di sistem tersebut sudah mengolah yang namanya, kalau Siakat ya bagian sistem informasi akademik. Sudah jelas transaksinya di sana. Transaksinya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah, kemudian
dosen bisa melihat siapa yang mengambil mata kuliah tersebut, ruangannya di ruang berapa, kemudian pada akhir semester mahasiswa bisa melihat nilainya secara online, tidak harus manual gitu. Kemudian di akhir semester mahasiswa juga sudah bisa print KHS, nah itu gunanya. Artinya apa? Jadi banyak pekerjaan kita lebih mudah, banyak pekerjaan kita lebih gampang, lebih dibantu, lebih efisien secara waktu, ya kan? Jadi kalau misalnya belum manual, dia itu bisa aja misalnya mengerjakan itu dulu Ibu waktu S1 masih Ibu ingat kami semester 1 itu masih manual di metodis. Jadi bayangkanlah harus ada berapa banyak orang yang harus mengelola itu. Misalnya yang menerima KHS, kemudian mengatur jadwal, kemudian nanti ini dilaporkan kemana. Artinya kan menghabiskan banyak waktu gitu. Jadi menghabiskan banyak tenaga juga. Namun dengan adanya sistem informasi ini, ya udah kita dimanapun bisa ngambil kelasnya di mana aja gitu. Jadi walaupun misalnya Ibu lagi libur nih di kampung, Ibu bisa mengisi KRS secara online gitu. Ibu tinggal pilih kelasnya di mana, kelasnya di mana, checklist dosennya siapa, ruangannya berapa, jam kuliahnya jam berapa, kita checklist. Diatur ya, di sistem informasinya diatur maksimal 23 SKS contohnya. Oke, kita checklist, kemudian keluar nih KRS. Nah, itulah mata kuliah kita satu semester itu. Di akhir semester kita nggak usah repot-repot ke kampus gitu, melihat mading dan lain sebagainya untuk melihat nilai, karena kita bisa langsung cek, oh nilai ini, nilai keahlian komputer sudah keluar nih, oh nilainya A, bahasa Indonesia sudah keluar. Jadi bisa kita lihat di situ berapa IP kita. Nah, ini mempermudah, dan sebagai dosen juga tidak harus ini repot langsung memasukkan nilai ke sistemnya saja gitu. Dimasukkan nilai ke sistem, tidak perlu repot-repot mengantar ke bagian administrasi dan lain sebagainya. Jadi artinya dikatakan sistem informasi kalau dia memang membantu segala kebutuhan-kebutuhan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Itu dia ya. Dan sistem informasi ini banyak sekali. Tidak hanya sekolah yang menggunakan, tidak perguruan tinggi, malah sekarang di tempat berbelanja pun sudah menggunakan sistem informasi ya. Sistem informasi penjualan gitu. Bahkan di restoran-restoran atau tempat makan juga sudah menggunakan ini. Ini sudah hal yang biasa sih kalau pada zaman sekarang ya, industri 4.0. Jadi sistem informasi itu bukan sesuatu hal yang asing lagi gitu ya. Oke. Sistem informasi itu memiliki komponen-komponen. Jadi apa saja sih komponennya itu? Yang pertama itu ada pemakai yang berinteraksi ke sistem tersebut. Jadi pemakai atau user ya. Jadi semuanya. Jadi kalau ada sistem informasi artinya kayak sistem informasi Yakan Tarutung, pemakainya siapa aja? Sistem informasi akademik Yakan Tarutung, pemakainya siapa aja? Mahasiswa, dosen, pegawai pegawai. ya. Banyak. Jadi artinya pemakainya nggak cuma satu orang nih gitu. Kemudian ada input ke sistem tersebut. Apa inputnya ke sistem tersebut? Kalau misalnya sistem informasi akademik, data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam data itu kemudian diolah menggunakan model apa dia, dan setelah datanya diolah disimpan dalam basis data, kemudian dia menghasilkan output, di mana semuanya ini kalau dikatakan sistem informasi tentu sudah menggunakan teknologi dan kendali atau controlling. Siapa yang mengendalikannya? Harus ada. Jadi inilah komponen sistem informasi. Jadi ada pemakai, ada input, ada modelnya, model mengolah datanya, kemudian ada database-nya atau basis datanya, kemudian menghasilkan output, kemudian ini semuanya digunakan dalam teknologi atas kendali ataupun controlling ya. Oke, baik. Jadi itu tadi sistem, data dan informasi, sistem informasi, sekarang manajemen.
nanti kita akan menemukan apa sih hubungannya gitu ya, karena sistem informasi manajemen. Ini kan jurusan manajemen nih ya. Jadi kalau manajemen berarti ada suatu proses kegiatan dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi apa sih kegiatan itu? Nah, kegiatan itu ada planning, organizing, staffing, direction, coordination, dan budgeting. Jadi itulah dia kalau dikatakan manajemen ya. Jadi yang diharapkan nanti, kenapa sih perlu jurusan manajemen pendidikan Kristen mempelajari ini sistem informasi? Karena yang diharapkan nanti ketika kalian menjadi output dari jurusan ini menjadi apa? Menjadi pengelola sekolah kah? Nah, itu dia ya kan. Nah, harus mampu menguasai ini. Apa sih yang menjadi kebutuhan di sekolah nanti? Kalau misalnya kalian menjadi edupreneur atau menjadi suatu pimpinan di sekolah, pengelola atau bagian administrasi di sekolah atau organisasi, kalian harus memahami tujuan daripada sistem informasi sendiri itu untuk apa? Ya tentu untuk membantu kegiatan manajemen dalam lembaga tersebut. Kegiatan manajemen artinya kalian sudah harus lebih menguasai apa sih kegiatan manajemen itu? Itu tadi yang kita mulai dari pengorganisasian tadi, planning, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya sistem informasi ini membantu kalian, membantu kita untuk melakukan kegiatan manajemen itu. Kenapa kita harus dibantu oleh sistem informasi? Supaya organisasi yang kita gunakan, yang kita pimpin atau tempat kita berada itu memiliki step kerja yang efisien dan efektif. Itu tujuannya. Ya. Oke, baik. Maka dari penjelasan yang tadi kita bisa mengetahui bahwa sistem informasi manajemen itu adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun operasional. Ya kan? Menurut Gordon juga menegaskan bahwa sistem informasi manajemen selalu berhubungan dengan pengelolaan informasi yang berbasis pada komputer. Computer-based information processing. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Barangkali kita selesaikan dulu ya. Oke, komponen sistem informasi itu ada ini, ada hardware tadi udah dijelaskan ya, ada hardware-nya, ada software-nya, ada database-nya, kemudian prosedur, ini buku panduan penggunaan sistem informasi, jadi harus ada buku panduannya nih. Ini kerjaannya ngapain, ini user ini seperti apa, jadi harus ada buku panduannya. Baik itu buku panduan secara manual ataupun berbasis video, itu harus ya. Kemudian ada brainware, pengguna ataupun user. Oke. Kemudian, nah, masih kelihatan ya presentasinya? Masih kelihatan? Masih, Bu. Oke. Nah, ini tujuan sistem informasi manajemen itu ini untuk meningkatkan efektivitas para manajer yang menggunakan sistem informasi tersebut. Siapa para manajer ini? Ya kalian, ya kan? Kalianlah nanti yang menjadi para manajernya, baik itu sebagai pengelola administratif dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan efisiensi. Itu yang pertama, menciptakan berbagai keputusan-keputusan penting dalam upaya mencapai kesuksesan lembaga. Jadi zaman sekarang industri 4.0 impossible, tidak mungkin sebuah organisasi atau lembaga bisa berkembang tanpa adanya dibantu dengan sistem informasi. Ya, bahkan ini saja yang efek dari pandemi ini banyak itu yang jualan-jualan yang secara konvensional, ya kan, yang konvensional misalnya yang di pasar, di pajak, itu berubah. Harus mampu beradaptasi gitu. Dia berubah, mengubah dirinya secara terpaksa untuk menguasai yang namanya sistem informasi. Ya kan? Dari yang konvensional dia harus berbasis online. Karena kalau nggak mengikuti itu dia nggak akan bisa bergerak nih, nggak ada pendapatan.
jangankan penjual, gereja saja, lembaga ya kan, gereja yang tadinya tidak mengetahui bagaimana itu live streaming dan lain sebagainya, sudah harus dipaksa mengikuti zaman itu, ya kan? Nah, itu juga penting untuk mencapai kesuksesan suatu lembaga. Jadi perlu adanya dukungan daripada sistem informasi. Kemudian mengkoordinir dan menciptakan situasi kondisif di semua kegiatan rutin dengan harapan agar supervisi pengawasan menjadi lebih ringan. Nah, sama kayak ini yang contohnya di kampus kita ya. Karena pandemi ini kita jadi belajar secara online ya, secara online. Kemudian ada banyak sistem yang baru diadakan di kampus, contohnya presensi online, ya kan? Ini untuk apa? Untuk mengawasi agar supervisi pengawasan menjadi lebih ringan. Artinya kita bisa finger, bisa dilihat yang masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa. Kemudian di bagian pembelajaran ada yang namanya e-learning. Jadi secara garis besar pimpinan bisa melihat nih, Ibu Grace masuk nggak dia? Oh, jadwalnya setiap hari Senin. Dia masuk apa tidak? Itu sudah berapa pertemuan dia sekarang. Jadi bisa dilihat untuk mengawasi, ya kan? Nah, itu contohnya. Dia masuk, kemudian sudah melakukan UTS belum? Sudah melakukan UAS belum? Semuanya bisa dilihat dalam sistem itu. Nah, yang lebih ringan lagi contohnya sistem informasi penjualan nih. Misalnya di Indomaret atau Alfamart. Jadi dengan adanya sistem informasi mereka pengawasnya lebih gampang mensupervisi. Berapa sih penjualan hari ini? Gitu kan, penjualannya berapa sih yang dijual hari ini, apa saja item-item yang terjual, berapa semuanya total penjualan, berapa untungnya, ya kan gampang dengan adanya sistem informasi tersebut gitu ya, kegiatan-kegiatan rutinnya gitu. Jadi bisa dilihat, oh ini jam berapa tadi masuknya dia, ini apa namanya, ini karyawannya jam berapa masuknya, jam berapa keluarnya, oh jam keluarnya jam sekian, oh berarti ada lembur dan lain sebagainya. Jadi lebih gampang untuk mensupervisi. Jadi kalau kalian nanti di sekolah ada sistem informasinya, lebih gampang nih mensupervisi. Misalnya siswa ini, oh udah kelas berapa sih dia sekarang, berapa sih nilainya. Contohnya nih Joy, ini Joy sekarang sudah semester 4, berapa nilainya yang A, berapa nilainya yang B, berapa yang gagal, lebih gampang nih kan diketahui gitu. Sudah bayar uang kuliah atau belum, nah semuanya ada tersistem. Itulah artinya menjadi supervisi gitu. Bisa saja sih manusia menggunakan itu, bisa, tapi tentu membutuhkan lebih banyak waktu, ya kan? Nah, itulah dengan bantuan sistem informasi tadi. Kemudian, yang ketiga, memberikan batasan-batasan penting atau menghindari spekulasi berlebihan dalam usaha untuk menghindari terjadinya kerugian. Jadi kalau tadi sistem informasi penjualan contohnya, oh ini yang stok barang sekian, yang terjual sekian. Nah, jadi bisa diketahui nih, kalau misalnya stoknya sudah menipis, oh berarti kita sudah harus bisa order secepatnya. Jadi jangan sampai terjadi kekosongan barang. Nah, itu kan kalau misalnya sempat barangnya kosong kan rugi ya. Rugi. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang keempat, memberikan penyajian informasi secara rutin kepada manajer dan mempermudah manajer dalam membuat keputusan lebih baik secara tepat dan cepat dan tepat. Jadi kalau kita contohkan nih tadi sistem penjualan di stok barang ini, stok barang minyak, oh masih banyak nih, gula oh masih banyak, oh ini sudah terjual. Jadi bisa juga dicari profit, rata-rata profit per hari itu berapa sih gitu. Oh rata-rata profitnya sekian juta contohnya. Oh tidak mencapai profit. Terus kemudian dievaluasi supaya gimana sih biar menjadi profit. Nah itu artinya kan penyajian informasi itu secara rutin dapat dilihat oleh manajer gitu. Sama kalau di sekolah atau sistem informasi akademik. Bisa dilihat nih, mahasiswa yang aktif semester ini. Dari 1.500 yang aktif 1.400. Yang 100-nya ini kemana? Kenapa nggak aktif?
Nah, bisa dilacak nih, kenapa nggak aktif, kenapa nggak ini, nilainya kenapa nggak ada. Nah, bisa kan dilihat oleh para pimpinan, para manajer dalam hal ini. Bisa juga dilihat dari sistem dari 1.500 mahasiswa. Hanya 1.000 yang bayar uang kuliah, kendalanya di mana? Kan bisa dilihat, bisa dijadikan bahan untuk mengambil suatu keputusan, gitu ya. Oke. Jadi fungsinya itu banyak sekali, fungsi sistem informasi manajemen itu bisa dibaca nomor 1, siapa ya? Bisa tolong dibaca Teti, nomor 1. Bisa, Bu. Mm-mm. Fungsi sistem informasi yang pertama, meningkatkan akses data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pengguna tanpa mengharuskan adanya perantara. Iya, jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini gampang nih kita mengakses gampang mengakses informasi dalam sistem tersebut. Contohnya nih Ibu Dekan atau Kaprodi nih mau lihat kinerja Ibu Grace gimana, dia tinggal login aja ke sistem e-learning. Dia mengajar nggak ya gitu. Oh, dia udah berapa pertemuan tanpa harus nanya sana nanya sini karena dia sendiri punya akun ke dalam sistem tersebut. Itu dia ya. Nilainya Ibu Grace semester ini sudah keluar atau belum ya? Itu bisa langsung dicek di situ. Itu dia artinya ya. Kemudian nomor 2 bisa dibacakan oleh Tabita. Nggak kelihatan gambar slide-nya di HP ku, Bu. Oke. Bisa Widya? Widarena? Bisa, Bu. Oke. Nomor 2, pada poin kedua, yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan teknis dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Iya, jadi menjamin tersedia kualitas dan keterampilan teknis dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Artinya di sini terjamin tersedianya kualitas dan keterampilan informasi dalam memanfaatkan sistem informasi. Artinya di sini terjaminnya informasi tersebut gitu. Jadi lengkap di dalam sistem itu, sistem informasi manajemen itu, ya kan? Kemudian nomor 3, mengembangkan proses dan perencanaan dan pengawasan yang efektif. Itu tadi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi barangkali kalau belum ada e-learning ini, atasan-atasan seperti Kaprodi ataupun Dekan tidak bisa melihat nih sudah sejauh mana sih pertemuan Ibu Grace atau dosen-dosen yang lain gitu. Nggak bisa dilihat gitu kan. Nah, dengan adanya e-learning ini membantu mereka, sudah pertemuan ini ya, artinya sudah bisa pada tanggal sekian sesuai dengan kalender akademik sudah harus bisa UTS ataupun UAS. Jadi pengawasan dan perencanaannya itu efektif ya. Itu dia. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendukung sistem informasi. Itu tadi. Apa sih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pendukung sistem informasi itu? Apa sih yang kurang lengkap dalam IAKN itu di sistem e-learning itu? Apa sih yang mau dibutuhkan lagi? Misalnya nih, mahasiswa nih terlalu ini, maksudnya di sistem tersebut tidak bisa harus bisa mengumpulkan memorinya kurang banyak nih karena mahasiswa mengalami kendala ketika mengupload atau servernya bermasalah. Jadi bisa diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendukung sistem informasi tersebut. Ya kan? Kemudian nomor 5, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Kemudian yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi yang baru. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini, kita dapat memahami nih, apa sih konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi yang baru gitu. Artinya dapat mengikuti ya. Kemudian yang ke-8, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi. Nah, ini dia mengurangi biaya, menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk dan pelayanan. Jadi tidak hanya
membantu secara mengurangi biaya saja, tapi tadi membantu secara efektif dan efisien, tentu juga memberi pelayanan yang lebih baik kepada penggunanya. Ya, sekarang kan sudah gampang ya dengan adanya sistem informasi ini. Kalau dulu beli tiket itu harus mendatangi counter-counter, ya kan? Harus mendatangi counter-counter. Kalau sekarang udah dengan adanya sistem informasi, contohnya nih, kita mau beli tiket nih, sebelum ada Traveloka ya, kita harus login nih. Kalau dulu ya kita harus beli misalnya ke kantornya Garuda nih, harus kita datangin sih di mana sih kantornya Garuda gitu. Tapi dengan adanya sistem informasi, mereka membangun sistem website mereka sendiri. Jadi kita tidak harus datang ke kantornya, tapi kita bisa beli secara online. Artinya apa? Ini kan sudah memberikan pelayanan yang lebih baik ya kepada customer, kepada penggunanya gitu. Ya, itu dia. Juga terhadap pelayanan. Sama tadi kepada e-learning. Dulu mungkin sebelum ada e-learning pusing, gimana sih merekap absensi mahasiswa ini, pusing juga kan. Barangkali ini juga meningkatkan pelayanan juga terhadap mahasiswa. Ada yang mahasiswa yang barangkali mungkin rajin banget datang, absen mungkin menggunakan Google Classroom ataupun menggunakan WA Web, tapi karena mungkin ada kesalahan yang namanya juga manusia ya, tidak terlepas dari human error. Nggak direkap mahasiswanya kan kasihan ya. Tapi dengan adanya e-learning kan jelas di dalamnya, oh Widarena pertemuannya dari 16 dia hadir 16 kali full karena terlihat di sistem tersebut. Tentu ini juga akan menguntungkan ya, menguntungkan pihak yang menggunakan sistem informasi itu. Kemudian yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem ya. Itu dia. Kemudian yang terakhir, nah kita sudah membahas tadi step by step. Kemudian ini di pertemuan ini apa sih, kenapa sih kita harus mempelajari ini sistem informasi manajemen pendidikan? Nah, ini dia. Ini secara garis besar yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi dengan adanya sistem manfaatnya itu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat dan akurat bagi pemakai tanpa mengharuskan adanya sistem informasi. Kemudian menjalin persediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Ya, yang ketiga mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Nah, apa sih rencana-rencana ke depan ini? Tuh, jadi bisa langsung dikembangkan, ya. Kalau zaman dulu sekolah mungkin kalau mendaftar itu masih manual ya. Tapi kalau sekarang sudah harus adanya namanya sistem informasi PMB, penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa-siswi baru gitu. Jadi itu lebih terencana dia, ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Kemudian menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Kemudian mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Kemudian memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang terakhir, organisasi penggunaan SIM untuk pengelola transaksi mengurangi biaya. Nah, ini mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Ya, jadi tentu pembuatan sistem barangkali mungkin kalau kita berbicara sekarang bisa saja, kalau misalnya sistem informasi akademik bisa saja ratusan juta. Tapi dengan adanya sistem informasi ini akan memberikan itu tadi efisiensi, efektivitas dalam lembaga tersebut, lebih mudah gitu. Oke. Kemudian fungsi sistem informasi manajemen pendidikan itu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Jadi kalau misalnya ada sistem informasi manajemen di suatu sekolah, jadi semuanya datanya itu tersimpan di dalam. Jadi kalau misalnya sistem informasi di perguruan tinggi, contohnya PD Dikti, ya kan? Mahasiswa diiakan itu semuanya harus masuk di dalamnya dengan data yang sebenarnya. Kemudian transaksi yang dimaksud itu, dia udah semester berapa sekarang? Semester 4, berarti nilai kalian dari semester 1 sampai semester 4 harus ada di
aplikasi tersebut. Ya, jelas aktif atau tidak aktif, jelas ada di situ. Apakah sedang cuti? Nah, apa mata kuliah yang diambil? Nah, dia harus ada di situ, jelas ya. Sudah berapa total SKS-nya sekarang? Nah, bisa dilihat di situ. Kemudian proses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi misalnya nih kalian mahasiswa Ibu Rektor contohnya nih mau melihat berapa jumlah prodi fakultas di IAKN, ya kan? Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Teologi, Fakultas Humaniora, ya kan? Nah, bisa dilihat berapa jumlah mahasiswanya, per prodinya berapa. Misalnya FIPK, prodi PAK berapa, ya kan? Semester 1 berapa, semester 2 berapa, semester 4 berapa, bisa dilihat di sana. Prodi MPK berapa, semester 1 berapa, semester 2 berapa, semester 6 berapa. Nah, itu dia. Misalnya prodi MPK semester 5, semester 5, semester 6 sudah berapa orang yang lulus pada mata kuliah ini, berapa orang yang akan mengikuti PPL, siapa yang sudah lulus syarat-syaratnya, bisa dilihat di PD Dikti tersebut. Ya kan? Karena ada aja mungkin yang tidak lulus pada mata kuliah tertentu sehingga tidak bisa ikut PKL. Nah, itu untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Jadi bisa dilihat ya kan bahwa sistem informasi manajemen yang efektif dapat memperlancar manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, itulah dia. Kemudian tingkat sistem informasi manajemen pendidikan itu ada tingkat perencanaan, pengendalian manajemen, dan tingkat perencanaan operasional. Kemudian itu dia yang terakhir. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Baiklah Bu, terima kasih untuk kesempatan ini diberikan. Izinkan saya bertanya mengenai dari komponen sistem tadi, sudah Ibu jelaskan ada input, ada model, serta output yang keseluruhan komponen itu didukung oleh teknologi. Yang ingin saya tanyakan, saya kurang mengerti di bagian model sistem informasi tersebut, Ibu. Boleh Ibu berikan contoh mengenai model sistem informasi tersebut? Gitu. Nah, mengenai modelnya itu, dia modelnya itu apakah berbasis web, itu salah satu contohnya. Apakah dia berbasis berbasis offline, itu termasuk contohnya. Kemudian kalau dia berbasis kalau berbasis online, apakah desentralisasi atau desentralisasi. Nah, itu dia. Misalnya kalau desentralisasi nih komputer klien. Nah, bisa diketahui nih. Jadi misalnya sistem informasi tersebut bisa nggak diakses oleh semua orang. Nah, itu. Jadi jelas modelnya seperti apa. Karena ada juga sistem informasi yang tertutup dan terbuka, itu termasuk ya. Kemudian banyak modelnya itu, banyak modelnya. Jadi pengolahannya itu menggunakan model yang mana. Jadi kalau kalian nanti misalnya sistem informasi di rumah sakit contohnya, model yang cocok digunakan itu seperti apa dia. Tentu tidak bisa kan yang terpusat, nggak bisa semua orang mengakses itu kan. Harus modelnya itu tertutup. Yang bisa mengakses itu ya barangkali cuman operator rumah sakit tersebut gitu. Beda dengan sistem informasi yang ada di sekolah contohnya ataupun di kampus, di mana semua mahasiswa bisa mengakses ke dalam, ya kan? Dosen bisa mengakses ke dalam. Atau berbeda juga modelnya dengan sistem informasi keuangan, ya kan? Keuangan IAKN Tarutung. Tidak semuanya bisa mengakses itu. Ya, yang mengakses itu ya cuma bendahara ataupun wakil bendahara, kira-kira gitu. Bisa diterima, Tricia? Bisa, Bu. Iya, ada banyak modelnya, nanti akan kita pelajari itu pada pertemuan selanjutnya, model-model sistem informasi. Jadi yang lebih tepat
dan lebih kita dalami lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jelas, Sulastri? Oke, kita mengadakan suatu diskusi dulu nih barangkali. Sistem informasi, kalian pernah mengakses iakntarutung.ac.id nggak? Siapa yang pernah mengakses? Atau ini deh, sistem informasi e-learning IAKN Tarutung. Nah, apa di situ yang menjadi penggunanya siapa saja e-learning? Pengguna e-learning siapa saja? Mahasiswa, Ya, dosen, dan pegawai, Bu. pegawai sebagai operator. Nah, kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di e-learning itu? Contohnya sebagai mahasiswa nih, kalian ngapain aja sih di e-learning itu? Mengisi daftar hadir, Bu. Daftar hadir, Bu. Iya, Mengirim daftar tugas. hadir. Kemudian Mengirim tugas, Mengirim Bu. tugas. mengirim tugas. Kemudian Mengakses pembelajaran. mengakses pembelajaran jadwalnya, ya kan? Bisa juga mungkin ada forum diskusi di dalamnya, ya kan? Nah, sebagai dosen ngapain? Nah, sebagai dosen juga bisa membuka kelas, ya kan? Membuat absensi, kemudian mengupload materi, kemudian mengupload tugas, dan memberikan penilaian. Misalnya nilai tugasnya si Teti berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, kan ada dilihat di sana. Operator ngapain? Nah, operator membuat laporan nih ke pimpinan. Oh, pertemuan Ibu Grace sudah lengkap, nilainya ini gitu. Jadi itu dia. Kemudian kira-kira ada nggak ya kelemahan daripada sistem informasi itu tadi? Dan ada nggak ya kelemahan dan kelebihannya? Kira-kira bisa apa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa contohnya? Kelebihannya dulu deh, kelebihannya. Kelebihan daripada e-learning itu apa? Apa Sulastri? Oh, silakan Tresia. Kelebihannya, Bu, kita lebih mudah melakukan kinerja ya, seperti dalam melakukan pengabsenan gitu, Bu. Kita nggak perlu lagi buat list di grup WA untuk mengabsen, dan lebih mudah untuk mengirim file-file kita gitu, Bu. Oke, terima kasih Tresia. Itulah kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa ya. Jadi nggak ribet banget, nggak ribet lagi Bu ngabsen gitu ya kan. Dosennya juga terbantu nih. Apanya terbantu? Ibu tidak pusing lagi melihat WA ataupun Google Classroom kalau dulu ya, sebelum ada e-learning. Ibu tinggal buka aja nih, oh kehadiran ini Tresia 15, kehadiran Sulastri 14, itu contoh. Sudah ada terekam di sistem itu. Nah, kalau kekurangannya kira-kira apa Sulastri? Kalau menurutku, Bu, kekurangannya terkadang susah kali masuk, Bu, atau mengakses, Bu. Nah, Karena salah satunya karena jaringan, Bu, yang tidak mendukung, Bu. Oh, itu dari faktor jaringan ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang bagus jaringannya ketika UAS atau UTS susah masuk, Bu. Nah, ini salah satu menjadi kelemahannya. Barangkali ini karena servernya down atau hang up. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi kepada pemilik sistem. Siapa pemilik sistemnya? Ya, IAKN Tarutung. Nah, dengan adanya kelemahan dan kelebihan ini akan menjadi bahan evaluasi kepada mereka. Oh, berarti servernya kurang besar nih. Servernya harus lebih dibesarkan nih. Nah, kira-kira gitu ya. Itu dia. Dengan memahami itu, kita dapat mengkaji apa sih kelemahan dan kelebihan suatu sistem informasi. Jadi nanti yang diharapkan pada mata kuliah ini, kalau kalian nanti menjadi tenaga pendidik atau tenaga pendidik, pengelola atau pemilik sekolah atau kepala sekolah, kalian harus memahami dulu nih kenapa sih pentingnya sistem informasi ini. Jadi kalau misalnya nih kalian nanti akan menjadi pengelola sekolah, kalian harus memahami bahwa sistem informasi ini membantu nggak, harus efisien nggak terhadap sekolah itu. Kalau misalnya sudah ada nih sistemnya, apa kelemahan dan kelebihannya harus diketahui dulu, berguna nggak ini, optimal nggak penggunaannya ini.
Tapi kalau nggak ada, kalian bisa merancang. Oh, kita butuh ini Pak untuk untuk sekolah ini. Misalnya yang belum ada penerimaan mahasiswa baru, kalian kan bisa memberikan ide, kalian bisa membuat itu. Banyak sekali kegunaan daripada sistem informasi tersebut ya. Nah, itulah kira-kira yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau bertanya? Pas? Pas ya. Oke, untuk tugasnya, ada Teti? Pas. Nah, untuk untuk bahan evaluasi barangkali atau bahan diskusi di rumah, kalian bisa mengkaji suatu website sistem informasi suatu lembaga atau organisasi, kemudian kalian bisa mengkaji siapa penggunanya, apa fungsinya, apa manfaatnya, kemudian apa kelemahan dan kelebihannya. Dibuat dalam diskusi kelompok, nanti kita bisa melihat di situ apa yang menjadi kelemahan sistem tersebut, ada apa yang menjadi kelebihannya, siapa penggunanya seperti yang tadi. Artinya kalian harus mampu mengidentifikasinya, bermanfaat nggak penggunaannya gitu. Ya, kira-kira gitu yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan ini. Baik, sekian mata kuliah kita pada hari ini, penjelasan Ibu hari ini. Untuk bahan evaluasinya silahkan didiskusikan di rumah. Dengan teman-teman juga boleh, dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, barangkali ditutup oleh Teti Dahlia Sihombing, tutup dengan doa. Silahkan Teti. Baik Bu, untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami masih dapat merasakan napas kehidupan yang daripadamu. Apa yang baik Engkau tahu, kami telah menyelesaikan sebagian dari aktivitas kami, yaitu perkuliahan kami pada hari ini Bapak. Bapak yang baik, selanjutnya segala aktivitas kami berserah diri ke dalam tangan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terlebih dahulu kami mohon pengampunan, terlebih dahulu ampun segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami yang singkat ini. Amin. Amin.